Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rauf dengan NIM 013014250666, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Izinkan saya mempresentasikan hasil tugas individu saya dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI MPD, dengan judul makalah Model Pendekatan dan Teknik Perencanaan Pendidikan. Latar belakang perencanaan pendidikan adalah hal fundamental untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan efisien, guna merespons kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan secara tepat. Globalisasi dan perubahan teknologi menuntut sistem pendidikan agar menghasilkan lulusan yang adaptif dan kompetitif di tingkat nasional dan internasional. Teknik perencanaan berbasis data seperti analisis kebutuhan dan evaluasi program diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif selain hanya teori. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah model perencanaan pendidikan? Yang kedua, bagaimanakah pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pendidikan? Yang ketiga, teknik apa saja yang dapat diterapkan dalam perencanaan pendidikan? Kemudian ada tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan model perencanaan pendidikan yang mencakup pendidikan formal dan non-formal sebagai acuan implementasi. Yang kedua, mengidentifikasi pendekatan yang mengintegrasikan kebutuhan lokal dengan kebijakan nasional untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Yang ketiga, membahas teknik-teknik seperti benchmarking dan peramalan untuk mendukung keputusan pendidikan yang memenuhi kebutuhan jangka panjang. Studi teoritis model perencanaan pendidikan. Nomor 1, model rasional menitikberatkan pada proses sistematis yang berorientasi hasil dengan langkah-langkah terstruktur seperti identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis alternatif, hingga evaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pendidikan yang ditentukan. Nomor 2, model partisipatif melibatkan pemangku kepentingan seperti guru, siswa, dan masyarakat dalam proses perencanaan yang meningkatkan relevansi program pendidikan dan komitmen bersama untuk pelaksanaan. Nomor 3, model adaptif meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan penyesuaian yang cepat terhadap perubahan sosial dan teknologi, memastikan rencana tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Yang nomor 4, model instrumental fokus pada perubahan bertahap dengan evaluasi berkelanjutan untuk mengurangi risiko dan menciptakan stabilitas dalam implementasi perencanaan. Yang kelima, model mixed scanning menggabungkan analisis mendalam atau detail dengan pendekatan bertahap, menghasilkan rencana yang realistis dan adaptif, menjawab tantangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Metode penelitian. Kajian literatur sebagai metode penelitian. Yang pertama, menggunakan sumber akademik terpercaya dan resmi seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan guna membangun landasan teori yang solid dan relevan. Nomor 2, mengkaji perkembangan teori dan praktik perencanaan pendidikan secara historis untuk memahami tren dan inovasi di bidang ini. 3, memungkinkan analisis kritis berbagai pendapat sehingga menghasilkan sintesis yang lebih mendalam dan argumentasi yang kuat. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, keunggulan model rasional. Terlihat sistematis dan logis dengan langkah-langkah yang terstruktur mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil, sehingga cocok diterapkan dalam lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi. Kedua, kelemahan model rasional. Kurang fleksibel pada situasi dengan perubahan cepat atau kondisi yang tidak terduga, sehingga tidak mampu menghasilkan keputusan yang responsif dalam konteks pendidikan dengan dinamika tinggi. Ketiga, relevansi model rasional. Cocok untuk rencana pendidikan jangka panjang yang membutuhkan perumusan mendalam dan dokumen perencanaan yang detail namun terukur. Yang keempat, keunggulan model partisipatif meningkatkan keterlibatan berbagai pihak atau guru, siswa,
masyarakat sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan memperkuat dukungan terhadap implementasi perencanaan. Yang kelima, kelemahan model partisipatif. Proses yang membutuhkan waktu lebih lama karena melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan aspirasi yang beragam, mempersulit pengambilan keputusan. Yang keenam, relevansi model partisipatif. Efektif untuk mengatasi kesenjangan antara kebijakan pendidikan dan kebutuhan lokal, terutama dalam konteks daerah dengan karakteristik masyarakat yang beragam. Pembahasan selanjutnya, yang pertama, keunggulan model mixed scanning menggabungkan kelebihan model rasional yang analitis dengan pendekatan inkremental yang fleksibel, menghasilkan perencanaan yang realistis dan strategis. Yang kedua, kelemahan model mixed scanning memerlukan sumber daya manusia dengan kemampuan tinggi untuk menggabungkan pendekatan mendalam dan bertahap secara seimbang. Yang ketiga, relevansi model mixed scanning cocok untuk lembaga yang berusaha menyelaraskan kompleksitas kebutuhan pendidikan jangka pendek dan panjang, terutama dalam lingkungan beresiko tinggi. Penutup, yang pertama, kesimpulan menggambarkan model rasional. Model ini mempertimbangkan perencanaan yang sistematis, logis, dan berbasis data untuk menghasilkan solusi yang dapat diukur dan optimal dalam situasi yang stabil. Meningkatkan pentingnya model partisipatif. Keterlibatan para pemangku kepentingan meningkatkan kualitas rencana pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta menciptakan rasa memiliki. Memperkenalkan model adaptif. Model ini penting di era dinamis karena mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, memungkinkan fleksibilitas dalam implementasi rencana pendidikan, mengintegrasikan pendekatan sistematik. Perencanaan yang holistik mengharuskan berbagai komponen pendidikan seperti sumber daya manusia, kurikulum, dan kebijakan bekerja secara harmonis. Menganalisis implementasi kombinasi model. Pendekatan campuran seperti mixed scanning memadukan kekuatan rasional dan eksperimental untuk menghasilkan perencanaan yang lebih relevan. Terakhir, ada saran. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan stakeholder. Direkomendasikan untuk melibatkan guru, siswa, dan masyarakat secara aktif dalam perencanaan untuk meningkatkan relevansi kebijakan pendidikan dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, menerapkan pendekatan adaptif. Pemerintah perlu melatih pengelola pendidikan agar lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan melalui penyesuaian rencana yang terstruktur. Yang ketiga, memberikan pelatihan teknis bagi pelaksana. Pelatihan dalam teknik analisis kebutuhan, forecasting, dan evaluasi program diperlukan untuk mendukung proses perencanaan yang berbasiskan bukti dan berorientasi hasil. Yang keempat, menguatkan implementasi kolaboratif. Kepala sekolah dan pengawas dianjurkan untuk membentuk tim perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen ekosistem pendidikan setempat. Yang kelima, menjamin keseimbangan proses evaluasi. Evaluasi perencanaan menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan serta menciptakan strategi pendidikan yang lebih adaptif dan aplikatif.